Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali materi berkaitan dengan teks pidato persuasif. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkaitan dengan struktur dan unsur kebahasaan teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif itu meliputi bagian pertama, yaitu pembukaan. Pembukaan ini memiliki 5 unsur. Unsur yang pertama yang harus kita perhatikan, bahwa pembukaan itu harus mampu merebut perhatian melalui pernyataan dramatis atau bantuan visual. Yang kedua, yaitu hubungan dengan pendengar, menunjukkan kesamaan dan empati kepada pendengar. Yang ketiga, kelayakan, menunjukkan bahwa kita layak karena menguasai topik yang kita bahas. Yang keempat, tujuan. Kita harus memiliki tujuan, yaitu tujuan ini berisikan menjelaskan harapan dan tujuan pidato kita. Yang kelima, kita harus memiliki peta jalan. Apa itu? Peta yang menjelaskan kepada pendengar berkaitan dengan pikiran, pandangan, atau gagasan kita. Bagian berikutnya adalah isi, yaitu berisikan pokok pikiran disertai alasan yang jelas dan logis untuk meyakinkan pendengar. Bagian isi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan posisi. Pernyataan posisi ini berisikan pendapat atau pendirian penulis terhadap suatu masalah. Yang kedua, tahapan argumen, yaitu alasan perlu didukung dan dikembangkan secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, dan bukti pakar serta fakta pendukung. Yang ketiga, adanya penguatan pernyataan posisi, yaitu menonjolkan dan menguatkan argumen, kemudian simpulan posisi berdasarkan argumen yang disajikan. Bagian ketiga adalah bagian penutup. Isinya menutup dengan bahasa yang mengesankan, dengan bahasa yang santun. Nah, secara garis besar, ini adalah bagian dari struktur teks pidato persuasif. Yang tadi pembukaan terdiri dari 5 bagian, isi terdiri dari 3 bagian, kemudian penutup secara sederhana saja, yaitu menggunakan bahasa yang mengesankan, menggunakan bahasa yang santun. Kemudian ciri kebahasaan teks eksposisi itu yang pertama, nominalisasi atau pembendaan, yaitu mengubah kata sifat, kata kerja menjadi kata benda. Fungsinya menghubungkan makna antar kalimat. Misal, membangun, yaitu jenisnya kata kerja, kemudian diubah menjadi pembangunan yang merupakan kata benda. Contohnya, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan, kalimat pertama. Kalimat kedua, pemberlakuan tersebut sangat melegakan banyak pihak. Nah, kalimat 1 dan kalimat 2 saling berhubungan. Keduanya dihubungkan oleh kata memberlakukan dan pemberlakuan. Yang kedua, bentuk pasif dan kata ganti orang. Bentuk pasif digunakan agar ungkapannya lebih formal dan kuat. Contohnya, ini harus dihentikan. Bentuk pasif dan kata ganti orang untuk teks eksposisi umumnya bukan dalam bentuk orang pertama atau saya, tapi lebih menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau yang berwenang. Kata ganti orang sering dihilangkan. Bagian yang ketiga adalah kosakata, yaitu menggunakan kosakata bersinonim dan berantonim. Kemudian menggunakan konjungsi, misalnya sebab akibat, akhirnya, maka, sebab, oleh karena itu. Unsur kebahasaan yang keempat adalah modalitas. Modalitas ini adalah kepastian
mulai tingkatan rendah hingga tingkatan tinggi. Misalnya, sering, umumnya, dan paling banyak. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, sehingga materi berkaitan dengan teks pidato persuasif semuanya sudah saya sampaikan. Yang pertama, bagian pertama berkaitan dengan pengertian, kemudian pada bagian kali ini saya menjelaskan berkaitan dengan struktur dan unsur kebahasaan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sukses selalu. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.